Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Lukas 20 ayat 1 sampai 8. Ada satu kata sweeping. Saya yakin saudara pasti tahu apa itu sweeping. Beberapa tahun yang silam, istilah sweeping ini sangat booming. Pada saat Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah dalam Lukas 20 ini, ternyata juga disweeping oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua. Saya dapat menyimpulkan kalau tindakan para imam, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua itu sweeping dari kata datanglah. Itu ada di ayat pertama yang berbunyi begini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Kata datanglah di situ bukan datang biasa, bukan datang berkunjung, bukan datang menengok atau menjenguk, tetapi mendatangi dia. Epestesan, yang artinya mereka mendatangi dia dengan tiba-tiba, berharap untuk mendapatkannya, tidak siap dengan suatu jawaban, seakan-akan ini adalah pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan oleh Tuhan. Dan akhirnya para imam, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua itu mempunyai bukti untuk mempersalahkan dan menjebak Tuhan. Itulah sweeping yang dilakukan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua terhadap Tuhan Yesus ketika mengajar di Bait Allah. Persoalan apa sih yang dijadikan masalah oleh para imam, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua itu ketika mendatangi dengan tiba-tiba, dengan mendadak yang disebut sweeping tadi? Ternyata masalah otoritas ketika Tuhan menyucikan Bait Allah. Peristiwa itu dicatat dalam terjemahan lain yang berbunyi begini. Pada suatu hari ia berada di dalam Bait Allah, sedang mengajar dan berkhotbah tentang berita kesukaan. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua datang kepadanya dan bertanya, dengan wewenang siapa ia mengusir pedagang-pedagang dari Bait Allah? Otoritas bisa diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak. Otoritas inilah yang dipertanyakan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua agama kepada Yesus tentang penyucian Bait Allah yang Yesus lakukan sebelumnya. Menurut mereka, Yesus sudah campur tangan terlalu jauh dalam kehidupan beragama orang Yahudi. Hanya orang yang merasa punya otoritas tinggilah yang berani melakukan itu. Karena dalam tradisi keagamaan mereka, hanya para pemimpin agamalah yang memiliki otoritas satu-satunya dalam segala urusan mengenai bait suci. Itulah sebabnya mereka mau menjebak Yesus melalui pertanyaan tentang otoritas itu. Mereka bahkan ingin jawaban Yesus menjatuhkan dirinya sendiri di depan khalayak pendukungnya. Namun mereka salah duga. Yesus membaca hati dan situasi. Ini menunjukkan dia adalah Tuhan. Dia membalikkan pertanyaan mereka dengan pertanyaan mengenai otoritas Yohanes Pembaptis. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Mereka sadar benar bahwa mereka harus berhati-hati terhadap jawaban yang akan mereka berikan. Bisa menjadi dilema ini. Jika mereka katakan Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah, tentu akan muncul pertanyaan mengapa mereka tidak mempercayai dia. Tetapi jika mereka menjawab bahwa Yohanes bukan utusan Allah, melainkan bertindak atas otoritasnya sendiri, jelas ada resiko besar. Mereka bisa dilempari batu karena banyak orang yang yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Tersudut oleh pertanyaan itu, mereka memilih jawaban tidak tahu. Berhubung mereka tidak mau menjawab, Yesus pun menolak untuk menjawab. Yesus menolak memberikan penjelasan lebih jauh sebab para pemimpin agama tidak menanggapi dengan terang yang sebenarnya yang sudah mereka lihat. Mereka tidak mau terbuka, harga diri mereka bisa jatuh. Akibatnya mereka tinggal terus dalam kegelapan itu. Sebenarnya para pemimpin yang disebutkan sebagai para imam, ahli Taurat, tua-tua, bukan tidak tahu, saudara.
bukan tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Mereka tahu kok. Mereka tahu banget dari pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Tetapi memang mereka tidak mau mengakui. Sebab sejak semula mereka ini membenci Tuhan Yesus. Pertanyaan-pertanyaan mereka bukan untuk mencari jawaban supaya mengerti, supaya paham. Bukan. Tapi lebih pada maksud yang jahat, yaitu untuk menjebak Tuhan. Sementara itu, bagi yang lain yang menantikan juru selamat, kehadiran Tuhan Yesus adalah kabar baik. Sebab melalui pertanyaan itu menunjukkan Yesus adalah Tuhan, Yesus juru selamat dan dari Allah. Kiranya Allah memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Sandy Susanto dan Ibu Insulastri. Kiranya Allah memberkati dengan iman yang sejati. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, peristiwa penyucian bait suci yang dijadikan bahan untuk menjebak Tuhan akhirnya makin memperjelas siapakah Tuhan, yaitu dari Allah. Sekalipun yang menanyakan kuasa itu tidak mau mengakui, tetapi kami bersyukur banyak orang yang diberkati dan semakin mempercayai Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Mendoakan untuk Sandy Susanto dan Ibu Insulastri yang hari ini berulang tahun. Tuhan kiranya kemurahan-Mu senantiasa tercurah bagi keduanya, bahkan bagi keluarganya. Dan iman itu akan nampak terang dari perbuatan nyata yang menunjukkan siapa yang mereka percayai. Mohon roh Allah terus menyertai selama proses pengudusan yang Allah kerjakan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan acara lamaran Devira dan Rian hari ini di Havana Jajak. Tuhan tolonglah orang muda ini agar dalam hidupnya terus-menerus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan proses lamaran, pertunangan hari ini Tuhan hadirlah di sana dan di dalam kehidupan mereka selamanya. Persekutuan KPR hari ini, kebaktian umum besok, dan kebaktian sekolah minggu. Tuhan mohon Engkau memberkati dan terus menguduskan para penata layanan agar hatinya makin mengasihi Tuhan dan sesama. Karena melayani Tuhan berarti mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.